Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, ada yang baik, ada yang luar biasa ya. Puji Tuhan kita sehat-sehat semua ya pastinya. Jadi kita bisa berkumpul bersama-sama di gereja dan bisa beribadah bersama. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, ini pertama kalinya saya melayani di Gereja Kristus Bogor. Perkenalkan, nama saya Geget Elite. Saya saat ini pelayanan di Gereja Kristen Jawa Bogor. Ya, saya sendiri baru ditabiskan menjadi pendeta itu selama 1 tahun kurang lebih gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin masih banyak belajar, harus banyak belajar dari banyak gereja juga, dari banyak Bapak Ibu Saudara juga. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membuka khotbah dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara gagal? Sering, ada yang sering. Ada yang tidak pernah gagal? Tidak ya, pasti semua orang itu pernah lah sekali-sekali gagal. Minimal mau diet tapi gagal gitu ya, lupa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih perasaannya ketika kita gagal? Kecewa, apalagi? Sedih. Mungkin ada yang marah dengan diri sendiri, marah dengan keadaan. Ada lagi? Sakit hati. Banyak ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita gagal, itu biasanya mood kita, perasaan kita itu kacau balau berantakan. Bapak Ibu Saudara, gagal itu bisa beragam hal. Gagal dalam pekerjaan, gagal dalam mendidik, gagal dalam relasi, gagal dalam bisnis. Saudara yang terkasih, hari ini kita mau mendengar nih, ada sebuah surat atau sebuah curhatan dari seorang rasul yang dia sedang gagal. Ada yang tahu rasul siapa Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus. Rasul Paulus gagal kenapa sih? Ada yang tahu dari bacaan kita? Rasul Paulus gagal kenapa ya Bapak Ibu kira-kira? Karena tidak menikah? Atau karena tidak kaya raya? Tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Timotius ini sebenarnya adalah surat yang ditulis dalam keadaan sangat sedih. Mengapa? Karena surat ini adalah sebuah surat wasiat Paulus kepada anak rohaninya Timotius, karena Paulus merasa sebentar lagi ajalnya akan tiba. Paulus mengatakan bahwa sekarang waktunya ia sudah menjadi korban. Sebentar lagi dia akan mencapai garis kemenangan. Sebentar lagi ia akan berada di sebuah harinya sudah dekat. Jadi ini sebenarnya merupakan surat wasiat atau surat terakhirnya Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Waktu atau ajal Paulus ini semakin dekat. Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu kenapa? Kenapa Paulus menulis surat ini? Kenapa dia curhat bahwa waktunya mau dekat? Kenapa kira-kira? Karena pada saat ini menurut para penafsir, Paulus akan menerima hukuman mati. Bahwa sebentar lagi Paulus akan menerima konsekuensi atau dampaknya karena dia melayani Tuhan Yesus. Paulus akan segera mati karena dia melayani Tuhan. Paulus akan menerima ganjaran dari apa yang diperjuangkan seumur hidupnya. Tapi di satu sisi juga ada penafsir yang bilang kemungkinan juga Paulus ini merasa badannya sudah gak oke, badannya sakit, badannya gak fit. Kenapa? Karena dia keluar masuk penjara. Di penjara gak tahu makanannya terjamin enggak, udaranya oke apa enggak. Belum lagi Paulus ini suka dianiaya, dipukuli, yang membuat fisiknya sangat rentan. Tapi yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, semua itu karena Paulus mengabarkan kebenaran Injil. Karena Paulus menjadi seorang rasul yang dengan semangat, dengan sepenuh hati menyatakan kebenaran Allah. Tapi di akhir hidupnya, di garis akhirnya, Paulus ini juga punya kegagalan Bapak Ibu Saudara. Kegagalannya apa? Ternyata
orang-orang yang percaya banyak yang meninggalkan Kristus. Banyak yang tidak mau lagi bersekutu, banyak yang meninggalkan imannya karena mereka disiksa, karena mereka menderita, karena mereka percaya pada dongeng, pada guru-guru palsu dan pada ajaran-ajaran palsu. Tentu kalau sebagai manusia biasa, kita sudah berjuang mati-matian seumur hidup. Paulus ini meninggalkan keluarganya, meninggalkan teman-temannya, mungkin juga harus membiayai penginjilannya sendiri, berkorban sedemikian banyak untuk memberitakan Injil. Tapi ternyata hasilnya baik atau buruk saat itu? Buruk ya. Mungkin ada rasa kecewa juga, mungkin ada rasa aneh juga, mungkin juga tidak semulus yang dibayangkan. Ada banyak tantangan-tantangan yang tidak terkatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah dalam kehidupan kita juga suka menerima atau mendapatkan kegagalan sekalipun kita sudah berusaha dengan keras? Kita sudah seumur hidup mati-matian berkarya, bekerja untuk karir kita, tapi ternyata di hari tua perusahaan kita tidak memberikan imbalan atau dampak yang sesuai. Kita sudah berkarya, bekerja keras mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita, tapi mungkin di antara kita ada yang merasa, kok anak kita tidak taat ya kepada kita, kok kita tidak merasa disayang ya oleh anak kita. Atau mungkin kita ada dalam relasi berkorban nih buat orang lain, berbuat baik pada orang lain, memberikan segalanya. Bahkan walaupun kita tidak punya, kita bela-belain untuk orang lain. Tetapi di satu titik orang itu malah mengkhianati dan menyakiti kita. Kadang-kadang apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tindak tanduk kita, gak sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Tapi apakah itu akan membuat kita berbelok pada jalan yang tidak baik? Apakah itu akan mengendorkan iman kita, mengendorkan semangat kita, mengendorkan hidup kita untuk berpaling dari Allah dan berjalan pada jalan yang salah? Tidak. Seharusnya tidak. Karena setiap pengorbanan karena menyatakan kebenaran, karena setiap jerih payah dalam menyatakan kebenaran adalah sesuatu yang menghasilkan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini bukanlah sesuatu hal yang bisa bertahan lama. Kebenaran itu abadi, tapi dia tidak bisa ditempelkan lalu ditinggalkan, tidak bisa ditempelkan lalu didiamkan saja, tetapi kebenaran ini harus disebarkan dan dipertahankan. Ada banyak sekali hal-hal yang menghalangi manusia untuk menerima kebenaran. Salah satunya manusia itu suka dengar ajaran-ajaran yang enak didengar, yang menyenangkan telinga. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin sempat searching ya di YouTube. Ada yang tahu nggak video YouTube yang paling banyak ditonton itu video apa? Ida Dayak, oh ya, Ida Dayak, oke, belum benar. Ada lagi sepanjang masa, paling banyak dilihat di YouTube sepanjang masa. Podcast Deddy Corbuzier masih ada yang lebih banyak lagi. Ini Bapak Ibu pasti tahu sih gini. Baby shark du 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 du. Baby shark du du du. Itu adalah video paling banyak dilihat di YouTube di seluruh dunia. Lagu yang kedua, ada yang tahu? Ini yang tahu anak muda ya. Oh ya, ada yang tahu berarti familiar. Lagu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Shape of You. Bentukmu. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati kenapa ya 3 lagu ini jadi 3 lagu paling sering didengar di YouTube. Kenapa sih yang paling sering didengar di YouTube itu bukan khotbah pendeta A, kesaksian Ibu C,
pembacaan Alkitab, puji-pujian. Kenapa sih yang banyak didengar justru lagu-lagu yang Baby Shark, Despacito, Shape of You. Padahal kalau Bapak Ibu Saudara atau teman-teman semua mencari liriknya, mungkin liriknya itu agak liar gitu ya. Kenapa lagu-lagu liar lebih banyak didengar daripada lagu-lagu yang membawa kebajikan, yang membawa kebenaran? Karena enak didengar. Orang-orang lebih suka yang enak didengar daripada yang membawa kebenaran dan kebajikan. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang jauh. Ini bukan berarti saya tidak pro mendengar lagu sekuler ya. Tapi itu menjadi salah satu hal yang menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan. Banyak orang yang begitu takut menyatakan kebenaran. Banyak orang yang begitu takut menyatakan kebajikan. Kita melihat bagaimana Paulus mendapat tantangan secara fisik. Dia didera, dia disiksa, dia dicaci, dia dijauhi. Bahkan harus menanggung kematian karena memberitakan Injil. Bukan hanya Paulus, Timotius, anak rohani yang dapat suratnya, yang menerima suratnya, yang membaca juga dapat tantangan. Apa? Timotius ini orang yang muda atau yang tua, Bapak Ibu Saudara? Muda. Sebagai seorang yang muda, dia lebih muda dari Paulus, dia mendapat surat, dia mendapat tantangan untuk bersaksi. Padahal di zaman itu anak muda tentu diremehkan, dikucilkan. Kamu mah gak punya pengalaman. Tahu apa sih kamu dengan kebenaran? Kamu mah gak punya pengalaman yang baik. Tentu itu juga tantangan bagi Timotius dalam mengabarkan panggilan, dalam mengabarkan Injil, dalam menyatakan kebaikan. Ternyata begitu sulitnya ya berbuat baik. Ternyata begitu besar tantangan kita dalam menyatakan kebenaran Injil. Begitu besar kesulitan atau masalah yang akan kita hadapi kalau kita menegakkan kebenaran. Begitu beraneka rupa hal yang ada di dunia ini yang tentu akan menyulitkan kita. Tapi ingat sekali lagi, kebenaran tidak bisa didiamkan dengan ditempel. Karena dia mudah diusik. Apalagi oleh orang-orang yang suka sesuatu atau ajaran yang enak didengar. Maka dari itu kita sebagai orang percaya harus memperjuangkan, mengabarkan dan mempertahankan. Pertanyaannya paling gampang, paling sederhana, siapa sih yang harus menerima kebaikan kita, kebenaran kita, kabar sukacita dari kita? Siapa sih yang paling mudah untuk jadi tempat kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara? Siapa? Tentu sebenarnya adalah orang-orang yang dekat apa yang jauh? Paling gampang sebenarnya orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, menurut survei atau menurut tantangan yang pernah diadakan YCIS Indonesia, ternyata mengabarkan kebaikan, kebajikan dan kabar sukacita ke orang-orang terdekat itu lebih menantang loh daripada ke orang asing yang baru. Ketika anak-anak kita salah, ketika misalnya suami istri kita salah, orang tua kita salah, nasehatinnya itu lebih susah daripada kita menasehati orang lain. Ada yang mungkin jago nih kalau kasih nasihat ke orang, ada keluarga A, keluarga B, ada pekerjaan A, pekerjaan B yang bermasalah, kita mudah memberikan nasihat atau menyelesaikan, memberikan solusi. Tapi kalau itu terjadi di circle kita, di lingkungan kita, malah belum tentu, malah rumit. Padahal orang-orang di dekat kita lah yang harusnya menjadi sasaran kabar sukacita. Alasannya kenapa? Wah, kalau saya menegur suami saya, nanti malah perang dunia ketiga. Kalau saya menegur anak saya ini sudah terkenal tabiatnya dari dulu seperti itu. Atau ketika anak-anak mau membicarakan, menasihati orang tua, mau mengabarkan kebaikan kepada orang tua, mereka merasa, ya siapa sih dia
Kita sudah tahu seperti apa dia dari kecil sehingga diremehkan. Bapak Ibu Saudara, bahkan ada pernyataan bahwa seorang dokter, dia tidak bisa atau tidak diperkenankan mengobati keluarganya. Seorang dokter bedah tidak bisa membedah dirinya sendiri atau membedah keluarganya. Seorang psikolog biasanya juga tidak diperkenankan untuk menerima pasien yang mana adalah orang terdekatnya, sahabatnya, keluarganya. Seorang hakim juga tidak diperkenankan untuk mengadili orang-orang yang terdekat dengannya. Kenapa? Subjektif, lebih sulit. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana dengan mewartakan kebenaran, kebaikan, kabar Injil, menasehati sesama kita? Apakah di dalam lingkungan keluarga kita juga menjadi lebih sulit dibandingkan ketika kita mengabarkan kepada orang lain? Kita takut keluarga kita tersinggung, kita takut relasi dalam lingkaran terdekat kita saling bermusuhan, atau kita minder karena kita tahu orang ini mengenal kita, tahu jelek-jeleknya kita, tahu bobrok-bobroknya kita. Bahkan kadang kita ngerasa hal-hal tindakan baik yang kita lakukan itu kayaknya gak ada hasilnya deh, kayaknya percuma deh, kayaknya sia-sia deh. Bahkan seumur hidup kita lakukan, mustahil kebenaran ini ditegakkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah mengalami hal demikian. Dan Paulus anehnya malah bersyukur. Paulus tidak pernah kehilangan pengharapan. Paulus tetap percaya bahwa apa yang dia lakukan berbuah, sekalipun saat ini kondisinya tidak menguntungkan, tidak baik-baik saja. Bahkan Paulus memakai anak terdekatnya, anak rohaninya Timotius, untuk menjadi penolongnya dalam mewartakan kabar sukacita. Tantangan itu ada, ketakutan itu ada, tapi melaksanakan amanat agung adalah panggilan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Pertanyaannya, beranikah kita menghadapi setiap resiko dan tantangan itu dalam menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus? Amin. Saat teduh untuk kita semua.